Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ngobrol sambil menunggu pelaksanaan itikaf yang insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Safir NKRI Bandung ini. Kita berbincang-bincang mengenai seluk-beluk yang berhubungan dengan ibadah Ramadan. Kalau kita renungkan dan kita resapi secara hakikat puasa Ramadan itu, kebanyakan kita hanya puasa awam, yaitu puasa yang hanya bisa menahan dari lapar, haus, dan nafsu. Sedangkan tujuan dari ibadah Ramadan ini supaya kita menjadi orang yang takwa. Takwa di sini bukan hanya sebatas melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi kita harus bisa diri kita, lahir dan batin kita menembus rahasia ilahi. Amin. Sehingga dengan adanya Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh ini, hati kita lahir dan batin bisa menembus rahasia Allah, sehingga kita menjadi orang yang semakin dekat, semakin takut, dan semakin hebat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan Ramadan ini kita harus betul-betul menjaga dan memelihara kesohehan dan kehalalan puasa Ramadan. Nah, kebanyakan di antara kita, ya terutama saya sendiri sebagai pembicara atau ustadz, belum bisa dan belum sampai kepada derajat yang memang ditargetkan oleh para alim ulama, terutama oleh ulama yang mukasyafah. Implementasi dari Ramadan itu di samping menahan rasa lapar, haus, dan nafsu, kita semakin haus, tertanam rasa takut yang mendalam kepada Allah. Kebanyakan di antara kita, Pak Ustadz, setelah ibadah Ramadan Syawal ini kita biasa kembali lagi melakukan aktivitas yang memang sedikit melanggar perintah Allah, yang akhirnya rasa haus yang dimaksud takwa di sini hilang. Makanya kita jaga beberapa hari Ramadan yang akan datang, kurang lebih 3 hari ini, momentum yang paling indah dan yang paling hebat kita terapkan untuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar di samping takwa hadir rasa haus dalam hati kita, hadir rasa takut akan kehadiran Allah. Kalau sudah rasa haus kita kehadiran Allah terasa dalam diri kita, insya Allah kita akan menuju ke hakikat puasa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, yaitu puasa khusus atau sampai puasa khususil khusus. Nah, ini derajat kita harus sampai ke sana. Jangan seperti orang-orang awam, ya kalau orang awam ya wajar dan pantas, tapi kita sebagai mudabir, sebagai mudir, harus mencapai terlebih dahulu kepada tingkatan khusus dan khususil khusus. Makanya mudah-mudahan kita berusaha sekuat dan sebisa mungkin melakukan itikaf di malam Lailatul Qadar, di malam ganjil ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mencapai derajat puasa khusus dan khususil khusus, insya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bagaimana salah satu cara untuk meningkatkan khauf kita, rasa takut kita kepada Allah
dengan puasa khusus. Artinya bagaimana cara menjaga itu agar kita mencapai derajat khusus. Nah, ini ada beberapa materi atau pelajaran yang kita baca dari kitab-kitab ulama justru untuk mencapai ke derajat puasa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali khusus itu, ya harus memperbanyak torekoh. Artinya amalan-amalan yang pernah dicontohkan oleh para sahabat, para ulama, termasuk baginda Rasul mungkin ya. Nah, amalan-amalan itu harus kita tingkatkan di malam-malam istimewa ini. Karena dengan adanya torekat, artinya torekat ini jalan atau amalan yang memang sudah dirasakan dan sudah dicoba oleh para ulama, maka orang-orang tersebut itu mencapai derajat khusus. Nah, kita pun berusaha seperti baca Qur'annya bukan hanya baca Qur'an membaca, puasanya bukan hanya menahan rasa lapar dan dahaga, sholatnya bukan hanya qiyamul lail atau yang diawali dengan takbir dan akhiri salam, tapi dipenuhi dengan makna masuk ke dalam jiwa hati kita. Sehingga seluruh amalan yang kita lakukan kalau sudah menjiwa, masuk ke dalam hati, insya Allah secara langsung ya, nur ilahiyah ini akan kita dapati. Nah, kalau sudah kita dapati, maka insya Allah di 11 bulan yang akan datang kita hidup itu dibimbing dengan hidayah, dibimbing dengan taufik, sehingga khauf kita semakin hebat. Kalau sudah khauf semakin hebat, ya insya Allah derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang khusus dan khusus. Mungkin itu sajalah. Jadi kalau bisa dikorelasikan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi hanya mampu menahan lapar dan haus saja. Nah, itu betul. Lanjut. Kalau seandainya misalkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sabda begini, khamsatul asya tuhbitu amal saum, 5 hal yang membatalkan pahala saum, yaitu ghibah wa namimah wa yaminul ghamus wa nadru bisyahwah. Ini coba dipahami, diterangkan Pak Ustadz. Nah, hadis ini betul. Banyak orang yang puasanya itu puasa lahir itu hanya menahan rasa lapar, dahaga, sementara pahalanya tidak dapat. Wah, subhanallah. Nah, ini yang harus kita terapkan juga, betul hadis itu. Banyak orang yang bisa mampu menahan rasa lapar, haus, nafsu, sementara anggota badan kita ini tidak berpuasa. Seperti mata melihat aurat di bulan Ramadan. Masya Allah. Telinga mendengar aib orang lain, mulut membicarakan aib orang lain, tangan ya memukul, mencubit, bahkan sampai mengambil hak orang lain. Masya Allah. Kaki kita melangkah ke tempat maksiat, sedangkan kita sedang berpuasa. Oh, Masya Allah. Nah, maka kalau menurut hadis ini puasanya itu pahalanya hilang. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau bahasa Sunda mah apa maksudnya? Nah, seperti itu mungkin ya. Siap, nah itu. Siap. Nah, makanya kita berusaha menerapkan hadis yang tadi itu. Jadi puasa ini kita tingkatkan bukan hanya menahan rasa lapar, dahaga, dan haus saja. Nafsu, termasuk seluruh anggota badan kita ini kita harus maksum, pelihara dari kejahatan, kejelekan, ya, dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan, yang dapat kita sampaikan. Karena kita akan melakukan i'tikaf, karena jamaah sudah pada menunggu di masjid. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang kita bahas dan orang-orang yang disebutkan dalam contoh orang-orang yang soleh, sehingga puasa kita menjadi khusus
dan khususil khusus. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.